Baik, Bapak Ibu, saudara yang di ruang Zoom dan teman-teman kita juga yang sedang berjuang menuju kampus yang terjebak macet di Kampung Lalang sekitarnya. Pagi ini kita akan masuk pada topik pembahasan teologi proses sebagai laporan baca dari teman-teman kita yang ditugaskan untuk laporan baca 5 ya. Saya yakin kita sudah membaca dengan baik dan diskusi kita nanti akan semakin seru ya, karena ini bicara soal teologi proses. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita mulai dengan doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi ini bertemu kembali dalam perbincangan kami di teologi kontemporer. Hari ini kami akan membahas teologi proses. Tuhan berkatilah seluruh peserta atau mahasiswa, baik yang di Zoom dan yang sedang berjuang menuju kampus, supaya tiba dengan selamat. Sehingga kami dalam berdiskusi menambah wawasan kami tentang teologi proses ini. Baik yang melaporkan hasil bacaannya, berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami mulai perkuliahan ini dari awal hingga akhir, dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, saya kurang tahu apakah yang melaporkan hari ini ada yang terjebak macet atau sudah berada semua di ruang Zoom. Kalau misalnya semua sudah di ruang Zoom, kita mulai saja ya. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Saudara Adi Laman. Silakan, Pendeta. Adilman, Pak. Adilman itu ya. Di apanya di filenya. Oke. Enggak, di filenya itu di laman. Iya, salah ketik Pak ya. Diketik ya. Oke. Ya. Makanya saya baca filenya. Oke, Adilman ya. Oke, silakan. Adilman. Ya. Terima kasih Pak dosen. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Boleh di-share ya? Boleh di-share di-share screen. Oh, saya belum jadi co-host juga, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa, sudah saya izinkan semua. Oh, izinkan semua. Bentar ya, Pak. Ya. Saya coba dulu. Soalnya akun Zoom saya dengan laptop berbeda, Pak. Saya buka dulu Zoom di laptop saya. Oke. Ya, sambil Pak Pendeta Adilman mempersiapkan presentasinya, saya sudah terima semua hasil UTS-nya ya. Lalu saya sudah baca-baca evaluasi saya ya sendiri. Jawaban-jawaban yang saudara-saudara kirim semua, ada yang serius ya, ada yang serius menjawab. Saya pikir karena beban moralnya tinggi ya, karena dia sudah belajar S2, magister, sehingga jawabannya memang benar-benar menjawab dengan bagus, dengan sepenuh hati. Tapi ada juga yang menjawab setengah hati. Ya, setengah hati yang saya maksud, ya jawabannya pas-pasan gitu. Padahal ini sudah saya kasih menjawab ujiannya secara online ya, artinya saudara bebas mengambil jawabannya dari materi-materi yang kita bahas atau dari buku yang kita rujuk. Ya, saudara bisa mengeksplorasi diri dengan baik, menjawab pertanyaan dengan baik. Karena sudah lama sudah saya sampaikan materinya kan. Tapi ya ada yang asal-asal menjawab. Nah dari situ saya berefleksi begini, saudara. Kalau kalian kuliah S2 ini, program magister ini hanya sekedar mengisi waktu luang, bukan dalam arti hendak membekali saudara menjadi seorang ilmuwan atau teolog yang berkualitas,
Saya pikir sayanglah kuliah di SCT ini ya. Atau sayanglah saudara membayar uang kuliah mahal. Kalau hanya ingin meraih gelar ya, hanya ingin meraih gelar magister teologi, sayang. Di pinggir jalan sana ada banyak magister teologi. Ya tanpa kuliah boleh. Ya tinggal wisuda nanti itu. Tapi kalau tidak punya ilmu ngapain? Kalau kita nanti sudah magister teologi, ditanya orang kemampuan kita, kapasitas kita, kapabilitas kita, zero, sayanglah. Dan keluarlah kata-kata, percuma magister itu katanya. Kasihan. Yang kasihan diri kita juga jemaat kita yang mungkin menyekolahkan kita atau mungkin yang mengharapkan kita lebih lagi karena sudah studi magister teologi ya. Nah, saudara kalau hanya untuk belajar atau mengisi waktu saja tanpa memberi hak hati dalam perkuliahan ini, khususnya yang saya ampu, sayanglah ya, sayang. Kalau saudara ke mata kuliah yang lain begitu responnya, terserah. Tapi untuk saya itu juga ya merugikan kita ya. Studi ini bukan hanya sekedar meraih gelar, studi ini bukan hanya meraih titel, tapi yang kita raih ialah ilmu. Jadi ini karena kita bicara teologi proses sekarang ya. Tujuan kita bukanlah kita hidup bukan untuk tujuan ya, tapi kita hidup dalam proses. Kalau hanya tujuannya gampang itu magister teologi itu gampang. Saya katakan tadi di pinggir jalan sana ada gelar embel-embel banyak di situ. Mau MSc, MTh, MAG, banyak itu. MMM itu banyak di situ. Kalau hanya mau tujuan. Tapi kalau kita bicara proses pembentukan karakter spiritual, lalu membenahi diri, mendapatkan ilmu dan wawasan, itulah studi. Semoga kita bukan yang tadi meraih tujuan saja, tapi kita sedang berjuang dalam proses. Proses itu panjang. Yesus dalam berinkarnasi itu proses itu panjang sekali. Itu ya, nanti akan disampaikan oleh para pembaca. Sudah siap Pak Pendeta Adilman? Lagi loading apa saya Pak? Jom saya di laptop saya Pak. Ya Pak, saya teruskan ngomong-ngomong ini. Iya Pak, iya. Lagi loading Pak. Soalnya karena menurut saya sangatlah disayangkan ya kalau studi kita ini hanya untuk menambah embel-embel di belakang nama kita, pendeta Ramli Harahap, STH, MTH, doktor PhD, profesor, tapi tidak berisi. Lebih baik saya pendeta Ramli Harahap tapi berisi, jauh lebih bermanfaat. Makanya kalau saya kenalan sama orang, saya tidak pernah mengatakan saya pendeta Ramli Harahap. Tidak ada gunanya. Karena setelah kita mengatakan pendeta Ramli Harahap, orang langsung menjauh dari kita atau pura-pura kudus di samping kita. Lalu menjaga perkataan dan sikapnya. Lalu setelah kita bicara 10 menit, lalu ada orang berespon, percuma kau ini pendeta. Menyakitkan itu. Daripada kita berkenalan, nama saya Ramli Harahap. Lalu kita ngobrol-ngobrol, setelah 10 menit ngobrol, dia bertanya, Bapak pendeta ya? Jauh punya power itu. Karena dari perkataan kita, dia menilai kita pendeta. Daripada kita berkenalan pendeta, tapi setelah 10 menit dia berkata, percuma kau ini pendeta, dalam hatinya. Karena yang kita bicarakan bukan surga. Yang kita bicarakan bukan surga, tapi yang kita bicarakan bagi surga sawit. Yang kegunakan. Handphonemu jenis apa? Itu yang kita bicarakan. Padahal kita perkenalan tadi di awal pendeta. Tidak pernah membicarakan surga kita. Yang kita bicarakan adalah dunia yang penuh gemerlapan ini. Maka bilang orang, percuma kawan ini pendeta. Bagaimana Pak Pendeta? Sudah selesai, nanti memakin saya, jadi saya nanti mempresentasi. Oke, ini sudah jalan. Oke, silakan Pak Pendeta. Ya, suaranya yang belum. Ini sedang di-mute suaranya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak dosen dan teman-teman. Saya mohon maaf karena laptop saya agak lemot, jadi agak lama bukanya. Pagi ini kita akan membahas
dan saya akan melaporkan laporan baca saya tentang teologi proses yang ditulis oleh Jan Saritonang dalam buku Teologi-Teologi Kontemporer di halaman 174 sampai halaman 183. Teologi proses ini pada umumnya, pada hakikatnya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh filsafat proses. Jadi segala sesuatu itu dikatakan bahwa memerlukan proses. Pada topik teologi proses ini, Jan Saritonang berdasarkan pada pemikiran Rashid Rachman. Dalam pemikiran Rashid, mendefinisikan teologi proses adalah upaya berteologi menekankan menjadi atau becoming atau berproses ketimbang ada atau being atau sudah jadi. Jadi teologi proses merupakan hasil dari pola pikiran filsafat proses yang kemudian dikenakan pada dunia teologi. Teologi proses memandang segala sesuatu sebagai entitas aktual, mengalami proses. Semua sifat-sifat yang ada merupakan potensi dan natur luar mengalami perubahan terus-menerus. Tidak memiliki kekuatan penentu sendiri, namun bergantung pada sumbangsi dunia. Ada sisi teodensinya yang juga merupakan sumbangsi yang baik dari teologi proses untuk perkembangan pemikiran teologi dan pendampingan jemaat. Walaupun teologi proses ini teologi alam, namun teologi wahyu pun perlu dipertimbangkannya, di mana teologi alam lebih ramah dengan lingkungannya. Untuk hal ini, maka teologi proses hanya bisa dipandang sebagai teologi natural yang tidak mampu memberikan pandangan menyeluruh dalam konteks teologi Kristen yang memiliki presuposisi yang berbeda. Walaupun demikian, teologi proses memandang dunia sebuah organisme sosial yang saling bergantung dan terhubung satu dengan yang lain, bertumbuh menuju mencapai kepuasan. Dalam proses mencapai kepuasan tersebut, Allah yang sangat berperan. Teologi proses sangat menekankan tentang pengalaman, sebab pengalaman akan selalu terus berubah sesuai dengan konteks yang dialami. Sebab pengalaman akan melahirkan evolusi, memahami pergerakan alam semesta dari peristiwa yang kecil sampai peristiwa yang besar. Perubahan-perubahan inilah yang berada dalam ranah teologi proses. Secara khusus teologi proses ini ada 3 implementasinya, yaitu tentang Allah, tentang Yesus Kristus, dan tentang gereja dan perayaan ibadahnya. Dan semua ketiga hal ini itu adalah bermula dari pengalaman-pengalaman yang berubah-ubah, yang seiring dengan waktu dan konteks yang dialami. Pandangan teologi proses tentang Allah pada bagian ini, Whitehead sependapat dengan filsuf metafisika. Allah yang dimaksud oleh teologi proses adalah apa yang disebut sebagai objek kekal, ideal, abadi. Jadi inilah yang dimaksud oleh Whitehead mengenai Allah. Dari manakah objek kekal berasal? Objek kekal ini adalah kemungkinan dari segala sesuatu yang konkret bisa terjadi. Keberadaannya bagi Whitehead dari sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini menurut pembaca, Whitehead tidak percaya ex nihilo creatio. Namun menurut Cobb dan Griffin, bahwa pemahaman dinamis akan Allah tidak pernah final atau tak pernah lengkap. Menurut Cobb, ada 2 aspek tentang Allah, yaitu esensi abstrak Allah dan esensi konkret. Aktual Allah aktif dan dinamis. Selain hal tersebut, di atas, Whitehead berpendapat bahwa Allah lebih tepat sebagai penyelamat atau pemelihara ketimbang pencipta. Dalam buku ini juga menjelaskan keterbatasan Allah dalam hal kekerasan. Namun Allah dapat berteriak. Jika Allah berteriak akan terjadi bencana alam, tsunami, gempa, dan lain-lain. Namun menurut pembaca, hal ini bukanlah kekurangan Allah.
Namun hal ini merupakan karakter Allah di mana Allah adalah tanpa kekerasan. Pandangan teologi proses tentang Yesus Kristus, bahwa pandangan orang Yahudi dan pandangan orang Kristen sangat berbedalah dalam memandang Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, Yesus Kristus itu adalah Mesias dan Juru Selamat. Sementara dalam kehidupan orang Yahudi, Mesias dan Juru Selamat itu, Yesus itu bukanlah Mesias dan Juru Selamat. Namun, menurut teologi proses bahwa inkarnasi Yesus dalam kemanusiaannya itulah yang membuat dia selalu aktual sampai saat ini. Lewat peristiwa inkarnasi menjadi momen merupakan kehadiran Allah. Oleh karena itu, panggilan Allah merupakan peran Allah dalam hidup manusia. Semakin kita tidak mengindahkan atau mendengar panggilan Allah, maka peran Allah dalam hidup kita semakin kecil. Artinya, menurut teologi, artinya jika kita merespon panggilan Allah, maka peran Allah dan berkat Allah dalam kehidupan kita semakin besar. Teologi proses menolak keilahian Yesus Kristus dengan mengajar bahwa Yesus tidak berbeda dari manusia biasa. Namun, teologi proses mengakui bahwa peran Allah dalam diri Kristus berbeda dengan yang lain. Jadi dalam hal ini teologi proses mengakui bahwa peran Allah dalam diri Yesus itu lebih besar dalam diri manusia biasa. Dikarenakan Yesus mengalami proses inkarnasi, Allah menjadi manusia. Sedangkan manusia yang lainnya tidak mengalami inkarnasi Allah. 3. Pandangan teologi proses tentang gereja dan persekutuannya. Dalam hal ini gereja dan persekutuannya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia atau alam sekitar di mana gereja itu berada. Artinya adalah bahwa gereja tidak terlepas dari orang-orang yang ada di dalam gereja. Hal ini menegaskan bahwa gereja tidak bisa memisahkan diri dari dunia. Gereja harus menunjukkan hubungannya dengan alam atau dunia dengan melakukan aksi-aksi dalam kehidupan sosial. Teologi proses memahami bahwa gereja bisa berubah karena gereja terlihat dari perayaan ibadah. Ibadah tidak bisa dipisahkan dengan liturgi. Liturgi bukanlah makhluk yang final, sehingga liturgi harus terbuka dan bisa berubah. Liturgi semper reformanda. Artinya bahwa teologi proses memahami bahwa gereja bisa bertransformasi dan berevolusi bentuk dan cara ritual dari satu konteks ke konteks yang lain. Romawi 2, tanggapan dan kritik terhadap teologi proses. Teologi proses adalah teologi tentang mengada, di mana dunia dipahami sebagai dinamis, selalu berubah, dan menurut mereka hal ini berlaku juga bagi Allah, Yesus Kristus dan gereja. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang jelas-jelas bertentangan dengan iman Kristen. Keradikalan mereka telah merusak pandangan yang benar tentang Allah, Yesus Kristus, dan gereja. Mereka menolak teisme yang klasik dan menggantikan dengan konsep dua kutub. Mereka mengatakan bahwa ia adalah penyebab segala sesuatu dalam arti bahwa segala sesuatu mendapat keberadaannya darinya dan bergantung kepada dia, namun ia tidak bebas dari pengaruh ciptaannya. Ia memberikan kebebasan yang sejati walaupun terbatas kepada alam semesta supaya kita dapat menjadi sebab dan ia jadi akibat. Oleh karena itu, teologi proses juga sering disebut panenteisme, di mana dunia dianggap sebagai tubuh Allah. Hubungan antara Allah dengan dunia mereka samakan dengan hubungan otak dan tubuh. Mereka juga telah merusak kewibawaan Alkitab. Seperti dikatakan oleh John Cobb bahwa kejahatan dalam Kejadian pasal 3 tidak didasarkan pada Kejadian pasal 3, melainkan pada evolusi. Teologi proses juga telah menghancurkan keilahian Kristus, karena meskipun ia menyebut Kristus sebagai yang ilahi, namun ia tidak menjabarkannya dalam arti esensi keilahian Kristus, melainkan dalam pengertian yaitu keilahian sebagai aktivitas ilahi dari Allah dalam Kristus. 3 Romawi kesimpulan.
Dalam kesimpulan teologi proses, Jans Aritonang mendasari kesimpulannya pada istilah Ecclesia Reformanda sen semper reformanda. Artinya bahwa ia mengakui bahwa perubahan selalu terjadi dalam segala hal, termasuk Allah, Kristus, dan gereja. Pembaca sangat setuju tentang statement ini. Namun pembaca berkesimpulan bahwa bisa aja terjadi perubahan sesuai dengan konteks, namun tidak harus berubah keaslian atau keabadian tentang pemahaman akan nilai yang berubah itu. Artinya pembaca mau mengatakan bahwa jika terjadi perubahan harus disadari dengan argumen, harus didasari dengan argumen yang benar, dengan dasar Alkitab yang benar. Apalagi jika yang berubah itu adalah pemahaman tentang teologi, seharusnya tidak terlepas dari dasar Alkitab, karena Alkitab adalah sumber utama tentang Allah. Demikian laporan baca saya, Pak dosen. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak dosen. Baik, terima kasih Pak Pendeta Adilman. Selanjutnya kita akan dengar dari Pak Pendeta Supriyadi Siburian. Silakan. Apakah Pak Supriyadi ada? Pak Pendeta Adilman di stop share screen-nya ya, supaya bisa nanti Pak Supriyadi bisa share screen. Ya Pak. Oke, silakan. Pak Pendeta Supriyadi sudah bersama kita? Tampaknya. Halo? Oh iya Pak. Oh ya, sudah ada. Silakan. Suaranya tak kedengaran Pak Supriyadi. Kedengaran Pak? Ya, ya, silakan. Lalu share screen ya, kalau bisa share screen. Kalau tidak bisa share screen, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Iya, nggak bisa, soalnya Pak, saya dari HP, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bapak dosen dan rekan-rekan. Saya akan melanjutkan laporan bacaan yang disunting oleh Jens Aritonang. Dalam hal ini, pemahaman tentang teologi proses. Teologi proses adalah bagian dari teologi kontemporer yang pergerakannya mulai menonjol pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970-an. Teologi ini dilatar belakangi oleh konsep filsafat Yunani, khususnya Heraclitus yang hidup di masa tahun 500 Masehi. Bahkan beberapa orang mengklaim bahwa teologi ini telah dimulai sejak masa Heraclitus. Hal ini menyebabkan adanya beberapa kesamaan antara pemikiran filsafat Yunani dengan apa yang dituliskan dalam teologi proses. Namun demikian, pergerakan ini tentu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Munculnya teologi proses merupakan respon terhadap keadaan yang skeptis terhadap keadaan saat itu. Cara teologi ini mencoba menjelaskan tentang teologi keberadaan Allah dan karyanya yang diharapkan dapat memuaskan kaum intelektual zaman itu. Tapi sayang ternyata teologi proses tidak jauh berbeda dengan teologi Allah mati karena mereka tidak menggunakan pendekatan dari sudut pandang Alkitab dan memahami Allah. Mereka justru menggunakan pendekatan filsafat. Oleh karena itu, pendekatan teologi mereka tidak berdasarkan pada Alkitab. Akibatnya pandangan teologi mereka telah merusak berbagai konsep dari iman Kristen. Pengertian mereka tentang Allah, Alkitab, dan Kristus sangat tidak sesuai dengan fakta kebenaran firman Tuhan. Alfred Brotnot Whitehead merupakan pelopor teologi ini yang kemudian diikuti oleh beberapa tokoh lain yang meski terkadang konsep mereka berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki hakikat yang sama, yaitu menganggap segala sesuatu mengalami perubahan atau berproses, termasuk juga Allah. Berikut kita lihat beberapa tokoh pemahaman para filsuf dan teolog proses yang dihubungkan dengan perkembangan teologi termasuk yang digumuli di gereja. Yang pertama, pandangan teologi proses tentang Allah. Menurut Job, ada dua aspek tentang Allah, yaitu esensi abstrak Allah dan esensi konkret Allah. Abdal, Allah aktif dan dinamis. Selain hal itu,
Di atas, Whitehead berpendapat bahwa Allah lebih tepat sebagai penyelamat atau pemelihara ketimbang pencipta. Menurut Whitehead, Allah lebih tepat dibayangkan sebagai penyelamat, bukan sebagai pencipta. Karena kreativitas Allah di dunia terus berkarya dan selalu menjaga dan memelihara serta melindungi dan bertanggung jawab atas ciptaannya. Aktivitas dan dinamika bebas Allah, sedangkan menurut Clayton berdasarkan pandangan Job ada batasnya. Allah tidak dapat melakukan kekerasan tujuannya untuk menumbuhkan dan memberikan kehidupan baru. Penulis Menurut penulis, ketika Tuhan Allah menjadikan ciptaannya, Tuhan memberikan kebebasan kepada ciptaannya tersebut secara khusus kepada manusia. Namun di atas kebebasan yang diberikan Allah tersebut ada batas yang harus dipatuhi. Pandangan teologi proses tentang Yesus Kristus. Menurut teologi proses ini bahwa Allah dalam Yesus tak tergantikan dengan kemanusiaan Yesus. Inkarnasi Yesus, kemanusiaannya itulah yang membuat Yesus selalu aktual sampai saat ini. Ia bukan hanya hadir, tetapi juga berinkarnasi dalam wujud berbagai ciptaannya yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Momen apapun merupakan bukti kehadiran Allah. Jadi, semakin kita menentang panggilan Allah, maka peran Allah semakin kecil dalam hidup kita. Kepatuhan atas panggilan Allah dapat mengubah hidup kita akan lebih baik. Dengan sebaliknya, bila panggilan Allah tidak dipatuhi, maka itu akan menjadi masalah besar bagi kehidupan kita. Inkarnasi Yesus adalah menjadi bukti untuk mendorong orang Kristen untuk melihat Yesus secara relevan. Yang ketiga, pandangan teologi proses tentang gereja dan persekutuannya. Teologi proses memahami gereja bisa berubah, karena gereja terlihat dari perannya ibadah. Ibadah tidak bisa dipisahkan dengan liturgi. Liturgi bukanlah makhluk yang final, sehingga liturgi harus terbuka dan bisa berubah. Artinya bahwa teologi proses memahami bahwa gereja bisa bertransformasi dan berevolusi bentuk dan cara ritual dari satu konteks ke konteks yang lain. Dalam hal ini juga gereja harus terbuka pada siapapun dan tidak boleh tertutup. Gereja sebagai wadah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan sebagai tempat persekutuan, gereja harus mampu menjadi berkat. Kritik dan tanggapan tentang teologi proses. Teologi proses adalah teologi tentang mengada-ada di mana dunia dipahami sebagai dinamis, selalu berubah, dan menurut mereka hal itu juga berlaku juga bagi Allah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang jelas-jelas bertentangan dengan iman Kristen. Keadilan mereka telah merusak pandangan yang benar tentang Allah. Mereka menolak ateisme yang klasik dan menggantikannya dengan konsep dua kutub. Mereka mengatakan bahwa ia adalah penyebab segala sesuatu, dalam arti bahwa segala sesuatu mendapat keberadaannya darinya dan bergantung kepada dia. Namun ia tidak bebas dari pengaruh ciptaannya. Memberikan kebebasan yang sejati, walaupun terbatas kepada alam semesta, supaya kita dapat menjadi sebab dan ia menjadi akibat. Oleh karena itu, teologi proses juga sering disebut fanatisme, di mana dunia dianggap sebagai tubuh Allah. Hubungan antara Allah dengan dunia mereka samakan dengan hubungan otak dan tubuh. Mereka juga telah merusak kebawaan Alkitab, seperti yang dikatakan oleh Job bahwa kejahatan dalam pasal tidak didasarkan pada kejadian pasal 3, melainkan pada evolusi. Teologi proses juga telah menghancurkan kehilangan Kristus, karena meskipun ia menyebut Kristus sebagai yang ilahi, namun ia tidak menjabarkannya dalam arti esensi keilahian Kristus, melainkan dalam pengertian yaitu kelahiran sebagai aktivitas ilahi dari Allah dalam Kristus. Kesimpulan penulis dari buku Jan S. Artona tentang teologi proses ialah bagaimana cara kita dan sikap kita menghadapi setiap proses dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Meskipun perubahan menjadi sebuah keharusan yang harus dijalankan, akan tetapi di perubahan yang kita jalani, Allah turut campur berkehendak atas apa yang kita lakukan dan menjadikan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Demikian Pak, saya kembalikan kepada Pak dosen. Ya, terima kasih kepada Saudara Pendeta Supriyadi. Nah, sekarang kita akan mendengar dari Martin Nadia. Silakan share screen ya. Baik Pak.
Apakah bisa share screen atau tidak? Oh bisa, oke. Silakan, silakan. Ya, baik Pak. Kedengaran suara saya Pak? Kedengaran, kedengaran. Lanjut. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Saudara Lucius yang sudah membagikan sajian ini. Teologi proses. Teologi proses adalah suatu pengalaman yang sangat dipengaruhi kepemimpinan para teolog Kristen oleh filsafat Albert Noah Whitehead, yang artinya upaya berteologi yang lebih akan menjadi berbikon atau berproses ketika ada atau being atau sudah jadi. Whitehead mengembangkan sistem dari sekitar konsep bahwa dunia selalu berubah dan sedang menjadi cakup padat. Termasuk di dalamnya adalah Allah yang juga diri dari aktivitas berubah dalam proses untuk menyelamatkan memelihara dunia, tetapi tidak selesai. Allah dan dunia berada dalam suatu jenis hubungan memberi karakter temporal dari dunia menyumbangkan keadaan yang terus-menerus pada Allah. Allah menyumbangkan tahanan dan keawetan pada dosa-dosanya. Kata lain, bagi Allah arti bahwa segala sesuatu mendapat berada daripadanya dan gantung. Tetapi tidak dapat bebas dan pengaruh. Ia memberikan kebebasan yang sejati, walaupun terbatas pada alam semesta, supaya kita dapat menjadi sebab dan ia menjadi akibat. Rasi rahmat mencatat dengan membuat sintesis antara realitas dan ilmu-ilmu pengetahuan alam yang menghasilkan entitas akal dalam berinteraksi dengan alam semesta. Realitas bersifat dinamis dan berproses. Teologi proses memandang bahwa segala sesuatu dapat berubah dan butuh proses sepanjang waktu. Implementasi teologi proses adalah pada firman Allah, Yesus, gereja, dan perayaan ibadah, semuanya dimulai dari pengalaman sepanjang waktu. Teologi proses memandang dunia sebagai sebuah organisasi yang saling bergantungan dan berhubungan untuk dapat berkembang dan bertumbuh. Hal ini ada beberapa pokok pemahaman para filsuf dan teologi proses yang dihubungkan dengan perkembangan teologi termasuk yang dimulai oleh gereja. Yang pertama adalah pengalaman. Henry Verso berpendapat bahwa pemahaman atas pengalaman berangkat dari gagasan waktu dan sebagai suatu keberlangsungan proses mengalir atau berlalu. Waktu pada hakikatnya tidak terpilah-pilah, namun bergerak seiring pengalaman. Whitehead juga berpendapat bahwa pengalaman adalah salah satu kekayaan daripada pengetahuan. Entitas aktual adalah pengalaman atau sejarah mengandung proses. Whitehead juga menyebutkan proses artinya pertumbuhan bersama entitas-entitas dan peristiwa lain dalam kesatuan kompleks. Perubahan atau proses itulah yang membuat suatu realita dinyatakan hidup, aktif, dan dinamis. Pengalaman melahirkan evaluasi. Pierre Teilhard, Descartes dimahami rekan alam semesta dari kecil dan sederhana menuju sistem energi yang kompleks. Dari beberapa pemahaman tokoh filsafat proses dinyatakan bahwa teologi proses adalah misi untuk menjelaskan tentang kebenaran Allah dalam kehidupan bergereja. Yang kedua, Allah. Whitehead mengatakan bahwa Allah itu adalah wujudan pertama dan wujudan yang asali. Bagi orang Kristen bahwa Allah itulah realitas imanen dan entitas aktif. Maka itu adalah asali atau yang pertama. Dan menurut John Cobb memaparkan dua aspek. Allah yaitu esi abstrak dan esi konkret Allah.
Esensi Allah bersifat absolut, kekal, tidak tergantung dan tak berubah. Esensi Qur'an Allah dikenal melalui aktualitasnya di dunia, dan aktualitas Allah itu aktif dan dinamis. Menurut Allah lebih tepat dibayangkan sebagai penyelamat, bukan sebagai pencipta. Karena kreativitas Allah di dunia terus berkarya, lalu jaga dan melindungi, bertanggung jawab atas ciptaan. Aktivitas dan dinamika bebas Allah sedang menurut Sletom berdasar pandangan Koh ada batasan. Allah tidak dapat melakukan kekerasan, tujuannya untuk menumbuhkan dan memberi kehidupan baru. Jadi oleh penulis bahwa atas apa yang dilakukan terhadap dia ini bukanlah sesuatu penyiksaan bagi ciptaannya, namun karena ciptaannya tidak memahami apa yang terjadi. Dalam paham ini bahwa Allah dapat melakukan apapun dengan bebas-bebasnya, namun kekerasan kadang tidak dapat dihindari dalam dunia. Kemudian pemahaman tentang Yesus. Pandangan Kristen dan Yahudi sangatlah berbeda tentang Yesus. Bagi Yahudi, Yesus itu bukanlah Mesias. Sedangkan menurut Kristen, Yesus itu adalah Mesias dan Juru Selamat. Namun yang pertama, perspektif proses tentang Yesus tidak dapat lepas dari teologi inkarnasi. Menurut teologi proses ini bahwa Allah dalam Yesus tak tergantikan dengan kemanusiaan Yesus. Karena Yesus dalam kemanusiaannya itulah yang membuat Yesus ia selalu aktual sampai saat ini. Ia bukan hanya hadir, tetapi juga berinkarnasi dalam wujud berbagai tanda. Momen apapun dapat merupakan bukti kehadiran Allah. Jadi, semakin kita mendengar panggilan Allah, maka peran Allah semakin kecil dalam hidup kita. Kebutuhan atas panggilan Allah dapat mengubah hidup kita akan lebih baik. Dengan sebaliknya, bila panggilan Allah tidak dipatuhi, maka itu akan menjadi masalah besar di kehidupan kita. Inkarnasi Yesus adalah menjadi bukti untuk mendorong orang Kristen untuk melihat Yesus secara relevan. Kemudian yang keempatnya dan persekutuannya. Gereja sebagai persekutuan umat yang bersifat terbuka di dunia ini bukan semata-mata untuk diri sendiri, melainkan untuk semua dunia. Gereja yang disebut persekutuan terbuka harus selalu siap dan mampu untuk membangun kerjasama yang terbuka. Gereja harus mampu berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama dengan siapa saja untuk dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Teologi proses memahami bahwa gereja dan persekutuannya mampu untuk terbuka dan mampu untuk menjalin hubungan sesama dan alam. Hal ini juga teologi proses melihat bahwa persekutuan gereja terlihat dalam perayaan ibadah. Liturgi bukan makhluk jadi atau pindah dari langit, namun terbuka harus selalu dalam kritik dan tanggapan. Teologi proses yakini bahwa semesta ini ada karena semesta yang telah ada sebelumnya dan tidak ada hubungannya. Artinya bahwa tidak ada semesta itu dari suatu kosongan, tetapi sebuah keberadaan yang telah ada sebelumnya. Asumsi dasar adalah semesta ini berasal bukan dari sesuatu yang terbatas, tetapi sesuatu yang terbatas yang berat dari zaman sebelumnya. Belum beraturan dan memiliki potensi atau kemungkinan dengan tujuan dan arah sendiri. Teologi proses memandang bahwa Allah itu memiliki atur yang selalu dalam paham proses sehingga dapat bersentuhan dan berrealisasi dengan dunia. Karena alam dan manusia mengalami perubahan, maka Allah pun mengalami perubahan yang secara konstan. Allah dan alam tidaklah serupa seperti apa yang dipahami oleh para teologi proses. Hal ini, teologi proses tidak memiliki kekuatan, namun tergantung pada sanksi dunia. Untuk itu, maka teologi proses hanya bisa dipandang sebagai teologi natural yang tidak mampu memberi pandangan menyeluruh dalam teks teologi Kristen. Teologi proses tidak dibangun atas dasar munafik, melainkan dikembangkan dari saja pikiran manusia menjawab seluruh yang ada manusia di dalam dunia.
Kemudian yang kesimpulan, perubahan adalah kewajaran kehidupan, kreativitas dapat berubah dan bertumbuh seiring berjalannya. Menunjukkan bahwa perubahan boleh terjadi termasuk gereja, tetapi karena kita dapat menyikapi dan memahami perubahan itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan dasar yang akurat tanpa apapun. Laporan bacaan saya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan Bapak dosen. Baik, terima kasih buat Pendeta Martin Nadiak. Kita lanjutkan pada Pendeta Frans Lumban Tobing. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Salah seorang teman bisa dapat membantu saya untuk membagikan share screen. Baik, pertama, pemahaman tentang bacaan. Menurut filsuf Albert North Whitehead, teologi proses atau filsafat proses adalah upaya berteologi yang telah menekankan proses daripada hasil. Implementasi teologi proses adalah pada pemahaman akan Allah, Yesus, gereja, dan perayaan ibadah. Teologi proses memandang dunia sebagai sebuah organisasi sosial, sebagai sebuah keseluruhan yang saling bergantung dan berhubungan satu sama lain, yang di dalamnya terdapat tujuan persuasif Allah, di mana Allah dipengaruhi dan mempengaruhi dunia. Dasar pemikiran dari teologi proses pada abad ke-19 terjadi pada saat filsafat romantik Jerman, Schelling dan Hegel pada masa perubahan dunia yang dicanangkan oleh teori evolusi Darwin. Kedua, gerakan ini berkembang teologi proses dan perubahan sebagai realitas yang tak dapat dibantahkan. Setelah itu pada abad ke-20, pemahaman ini dikemukakan oleh sejumlah filsuf dan teolog, maupun diantara adalah Pierre de Chardin, Henry Bergson, Alfred North Whitehead, Church. Mereka mengembangkan tesis dengan sains biologi Darwin dan fisika Einstein yang kemudian menghasilkan sebuah konsep yang dikenal dengan istilah konsep metafisika. Pemikiran Whitehead dalam penemuannya diawali adanya keyakinan bahwa waktu dan proses membentuk semua realitas. Pengalaman menunjukkan bahwa realitas tidak dibentuk oleh entitas-entitas yang statis, melainkan bersifat dinamis, organis, dan sosial. Dunia merupakan hasil dari sebuah proses yang kreatif, proses dari gerakan-gerakan entitas dan masyarakat yang saling terhubung satu sama lain. Metafisika, Whitehead mengatakan bahwa dunia yang temporal ini memiliki 4 faktor sebagai berikut. Authenticity, yang kedua aktual entitas, baru yang ketiga internal object, 4 and everlasting actual entity. Menurut para filsuf dan teolog Whitehead, terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan perkembangan teologi dan juga merupakan perhubungan dalam gereja. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, teologi proses pengalaman. Dalam penjelasan ini dikatakan bahwa menurut Whitehead, bahwa pengalaman merupakan segala sesuatu yang terjadi pada waktu sebelumnya yang memberikan pengaruh terhadap waktu berikutnya. Baik itu tentang Allah, manusia, binatang, tumbuhan, maupun benda mati. Ia juga menjelaskan bahwa sesungguhnya pengalaman merupakan hal yang lebih penting daripada ilmu pengetahuan, karena dalam pengalaman terdapat sebuah entitas proses yang menghasilkan sebuah satuan kompleks seperti hidup, aktif, dan dinamis. Pengalaman menghasilkan evolusi yang termasuk dalam filsafat proses yang jika dihubungkan dalam ketuhanan termasuk juga dalam bagian teologi proses. Yang kedua, teologi proses perspektif Allah. Dalam bagian ini Whitehead mengatakan bahwa Allah yang adalah perwujudan pertama, asasi di mana yang dimaksudkan dalam perwujudan pertama ini adalah merupakan ekstensi yang pendekatannya hanya dapat dilakukan dengan kasih, bukan dengan roh ketakutan.
Doktrin tentang Allah tidak dibatasi oleh pandangan teologis ataupun sosiologis agama. Yang dimaksud dengan Allah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan menyembah dan cara menyembah. Oleh karena itu, teologi proses tidak menghasilkan penemuan baru terkait esensi Allah. Menurut Job, terdapat dua aspek Allah, yaitu pertama, esensi abstrak Allah. Abstrak ini bersifat absolut, kekal, dan tidak tergantung pada apapun dan bersifat abadi. Yang kedua, esensi konkret Allah bersifat aktif, dinamis. Dikatakan juga di sana bahwa esensi Allah dalam perpaduan antara filsafat dan teologi merupakan proses mengembangkan pemahaman ekstensi Allah yang tidak pernah berubah. Dalam pengertian, Whitehead menekankan bahwa Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, akan tetapi Allah juga merupakan penyelamat dan pemelihara dunia. Walaupun terkadang Allah memberikan cobaan bagi makhluk-makhluk ciptaannya dengan mendatangkan bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, dan sebagainya. Bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman tersebut, teologi proses membedakan antara kekerasan dan yang tidak dapat dihindarkan dan kekerasan yang tidak diperlukan. Yang dimaksud dengan kekerasan yang tidak dapat dihindarkan adalah kekerasan yang dilakukan dengan maksud membangun, seperti halnya disiplin sosial, sakit persalinan, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan yang tidak diperlukan adalah kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dibuat untuk bertujuan pemusnahan kehidupan, seperti halnya tindakan kekerasan dalam berumah tangga. Teologi proses Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan Tuhan yang dipercayai umat Kristen. Dalam definisi ini dijelaskan bahwa Yesus memiliki dua definisi pada umumnya, yakni Yahudi Yesus bukanlah Mesias, dan definisi kedua yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat manusia. Akan tetapi terlepas dari dua definisi tersebut, Yesus merupakan bagian dari teologi reinkarnasi. Dalam reinkarnasi, Yesus tidak hanya berfokus pada kisah kelahiran di kandang domba dan perayaan Natal. Akan tetapi bagaimana sisi manusia yang ditunjukkan Yesus dalam reinkarnasinya menjadi manusia, menjadi Yesus. Dalam menjalankan reinkarnasinya, ia menjadikan semua menjadi nyata. Ia menjadikan firman Tuhan menjadi daging dan menjadi hidup, menjadi manusia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Proses reinkarnasi yang dialami Yesus memiliki perbedaan dengan reinkarnasi lainnya. Inkarnasi Yesus menjadikan kekristenan melihat Yesus sebagai relevan pada konteks secara dunia. Proses reinkarnasi Yesus bukanlah mitologi, dihubungkan dengan teologi proses reinkarnasi Yesus merupakan perspektif proses yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat, teologi proses gereja dan persekutuannya. Berbicara mengenai gereja tidak lepas dari sejarah gereja mula-mula. Sejarah gereja mula-mula pada 2000 tahun yang lalu melahirkan perubahan dan pertumbuhan gereja menjadi beberapa domisili. Gereja mula-mula yakni Gereja Katolik Roma mengalami perubahan setelah hadirnya Martin Luther yang pastinya memberikan evolusi bagi gereja masa kini. Persekutuan gereja dapat dipandang dari pelaksanaan ibadah. Dalam ibadah, liturgi merupakan metode atau alat pelengkap pelaksana suatu ibadah. Sehubungan dengan hal itu, konsep liturgi mengalami beberapa transformasi dari masa ke masa yang disesuaikan dengan gereja atau persekutuan masing-masing. Tanggapan dan kritik terhadap teologi proses. Menurut Whitehead, bahwa pengalaman merupakan segala sesuatu yang terjadi pada waktu sebelumnya yang memberikan pengaruh terhadap waktu berikutnya. Baik itu tentang Tuhan
manusia, binatang, tumbuhan, ataupun benda mati. Dia juga menjelaskan bahwa sesungguhnya pengalaman merupakan hal yang lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Karena dalam pengalaman terdapat sebuah entitas proses. Menurut saya, teologi proses mengenai pengalaman ini sangatlah tepat dan memang pada kehidupan nyata dinyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Selanjutnya mengenai teologi proses mengenai ekstensi Allah dalam materi ini, dikatakan bahwa teologi proses tidak dapat mengganggu gugat eksistensi Allah, karena pada dasarnya Allah adalah perwujudan asali atau perwujudan pertama, dan memang menurut persepsi saya ini, hal ini sejalan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 13, aku Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Mungkin menurut teologi proses ekstensi Allah merupakan perwujudan pertama, padahal jika ditinjau dari segi Alkitabi, Allah itu tidak hanya yang pertama ataupun awal, akan tetapi yang pertama, terkemudian, awal, dan akhir. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi Allah tidak dapat diselami manusia, dan itu merupakan misteri ilahi. Kesimpulan, adapun yang menjadi kesimpulan dari teologi proses sebagai berikut. Dihasilkan oleh teologi evolusi pada abad ke-19. Yang kedua, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teologi proses tidak dapat mengubah esensi Allah, dan adapun teologi yang dihubungkan dengan teologi proses adalah inkarnasi Allah, dan perlu juga diketahui bahwa teologi proses memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan gereja dari masa ke masa. Yang ketiga, adapun yang menjadi kesimpulan dari teologi proses bahwa teologi proses menyadari keunikan dan kekhasan konteks dalam memahami definisi yang telah ada sebelumnya, dan bagaimana lingkungan sekitarnya menadari kebenaran di antara posisi faktor lingkungan dan bagian dari proses tersebut. Teologi proses merupakan sebuah metode penelitian yang dibuat berdasarkan pandangan para teolog dan filsuf, dan bersifat kritis terhadap paham-paham yang selama ini telah diterima. Melakukan koreksi dan evaluasi merupakan bagian teologi proses. Demikian Pak, saya kembalikan kepada Bapak dosen. Baik, dengan demikian berakhirlah hasil bacaan kita hari ini setelah Saudara Frans tadi menyampaikan hasil bacaannya ya. Nah, tentu kita sudah bacalah semua. Kita akan mulai diskusi ini. Tapi sebelum kita mulai diskusi ini, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan supaya nanti kita semakin jelas dalam berdiskusi ini ya. Apa itu? Saya mulai dulu dari buku ini. Bagaimana buku ini atau apa namanya, Jan Aritonang memberi pengantar bagi kita untuk diskusi. Nah, dalam buku ini Jan Aritonang telah mengungkap sebuah fakta sejarah bahwa upaya berteologi yang disebut dengan teologi proses itu sudah dimulai dari pemikiran para filsuf seperti Alfred North, Whitehead ya. Inilah tokoh yang menggagas teologi proses itu. Whitehead ya. Dia ini seorang filsuf yang terkenal di bidang teologi proses. Dia berkata bahwa teologi proses itu adalah upaya berteologi yang lebih menekankan menjadi, becoming. Jadi menjadi. Artinya tidak tiba-tiba ada, tapi menjadi, becoming.
bukan yang ada, being. Nah ini yang menarik untuk kita dalami nanti. Sehingga kita tidak bicara yang ada, tapi kita bicara soal being yang menjadi. Menjadi itu adalah sebuah proses panjang menjadi. Kita misalnya nanti menjadi magister teologi, berarti itu proses. Ya, proses yang panjang, mulai dari ujian masuk, mulai dari pendaftaran, ujian masuk, membayar uang kuliah, baru ada masa orientasi, lalu mulai studi semester 1, semester 2, semester 3, lalu nanti ada ujian seminar proposal, lalu ujian tesis, wisuda, nah, selesai, baru menjadi magister teologi. Ada orang tadi, saya katakan tadi, dia lebih penting ada gelar magister teologi. Tak perlu proses, lalu dia belilah ijazahnya di pinggir jalan. Nah, itu kan jadi. Being. Nah ini yang hendak kita bahas nanti, supaya kita bisa masuk dalam perbincangan kita hari ini. Ya. Lebih jauh lagi, Whitehead mengatakan realitas itu bersifat dinamis dan proses. Itu. Jadi ada realitas. Realitas itu yang ada sekarang, yang kita lihat sekarang itu ada, itu mengalami proses. Misalnya ini jam. Ada jam ini adalah melalui sebuah proses. Itu realitas ada jam ini melalui sebuah proses. Atau katakanlah Samsung ini. Ini adalah ada sekarang, realitasnya sekarang ada, tapi ini melalui sebuah proses. Dia bersaing dengan merek-merek lainnya seperti Nokia dulu. Orang berpikir tidak ada lagi yang mengalahkan Nokia di seluruh dunia ini. Apalagi Sony Ericsson. Ada banyak dulu merek-merek terkenal. Sementara Samsung itu dari Korea yang tidak dikenal orang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Samsung mengembangkan Android, lalu sekarang Samsung raja handphone. Itu realitas. Tetapi ada dinamika, ada pasang surut yang mereka hadapi, lalu akhirnya terjadi. Nah, artinya menurut Whitehead, itulah pengalaman. Dengan kata lain, itulah pengalaman. Kemudian, menurut dia, perubahan itu selalu ada. Karena itu yang kekal nanti dalam teologi proses. Jadi semua berubah, tidak ada yang statis, dinamis terus. Ada dinamika yang terus terjadi. Ini yang terlihat. Sehingga nanti teologi proses itu ciri khasnya ialah perubahan. Bukan berarti Anies ini ya ingin berubah negara ini kan. Bukan seperti itu. Jadi ada dinamika perubahan. Jadi makanya dikatakan perubahan selalu berada. Karena itulah salah satu ciri perspektif atau pemikiran proses. Nah, inilah yang hendak nanti kita diskusikan. Lalu dia berkata lagi, teologi proses memandang dunia sebagai organisme sosial. Jadi organisme berarti kehidupan sosial yang bergerak, berdinamika, lalu nanti menuju ada, menuju becoming, bukan being. Jadi tapi being itu datang dari sebuah proses panjang. Tetapi yang ada sekarang itu dari hasil proses masa lalu. Lalu dia mengatakan bahwa ini pemikirannya datang Whitehead mengatakan bahwa pemikiran teologi proses itu datang dari dua filsafat Jerman yang terkenal, yaitu filsafat romantik yang digagas oleh Schelling dan Hegel, dan filsafat Pierre Teilhard de Cardian. Kemudian Henry Bergson, baru dia sendiri, Whitehead.
Dan Whitehead secara khusus dia mengembangkan teisme. Dan dia berkata bahwa waktu dan proses membentuk realitas. Jadi waktu dan proses membentuk realitas. Becoming itu. Becoming itu datang dari time and process. Lalu dia berkata bahwa yang membentuk teologi proses itu ada 4 faktor. Yang pertama, kreativitas. Jadi kreativitas itu kan selalu mengalami perubahan. Tidak ada yang statis, kreatif. Dan itu dibutuhkan pada zaman sekarang, bukan? Yang kedua, actual entities, entitas yang aktual, yang sebenarnya, aktual sebenarnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, eternal object, objek yang sesungguhnya, yang kekal, yang objek yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, an everlasting actual entity. Jadi entitas yang aktual yang selamanya. Itu yang dia lihat, yang membentuk dari teologi proses. Lalu dia urailah apa itu pengalaman dari pemikiran Henry Bergson. Bahwa pengalaman itu tidak terlepas dari sebuah keberlangsungan yang mengalir atau proses yang mengalir, dure atau bergulir. Itu menurut Henry Bergson. Kemudian waktu itu pada hakikatnya tidak terpilah-pilah, namun bergulir seiring pengalaman. Jadi pengalaman itu menjadi penting dalam teologi proses. Nah, kemudian Whitehead menambahkan bahwa pengalaman menjadi lebih kaya daripada pengetahuan. Ini penting. Pengalaman menjadi lebih kaya daripada pengetahuan. Mengapa? Karena tidak semua pengalaman merupakan pengetahuan. Nah, ini pendapat penting dari Whitehead. Pengalaman menjadi sebuah kekayaan karena dia lebih kaya daripada pengetahuan itu. Karena katanya pengetahuan itu belum tentu merupakan pengalaman. Tiba-tiba dia tahu, tapi tidak mengalami proses. Mungkin kita tahu ini handphone Samsung, tapi kita tidak tahu bagaimana Samsung ini ada. Tetapi ketika kita berproses menjadi magister teologi, itu pengalaman kalian kan? Tetapi kalau orang tahu kalian nanti tamat wisuda magister teologi, orang hanya tahu Anda sudah magister teologi, tapi tidak ada pengalaman mereka bermagister teologi. Itu beda. Itulah makanya proses itu yang lebih penting, bukan gelar itu. Itulah dia disebabkan makanya pengalaman menjadi lebih kaya. Ya, ketika kalian bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman-teman, atau bertemu dengan instansi pemerintah swasta, ketika kalian melakukan penelitian nanti, itu proses itu lebih kaya daripada pengetahuan itu sendiri. Karena pengetahuan itu belum tentu punya pengalaman. Artinya karena semua pengalaman merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa. Nah itu, makanya disebut pengalaman atau becoming atau sejarah mengandung proses how to. Itulah entitas aktual. Nah jadi how to, bagaimana itu jadi ada, itulah entitas aktual. Nah begitu menjadi, artinya dia sudah jadi becoming, itulah entitas atau being, ia kembali mengalami proses. Nah, kita mulai paham ya. Nah, ketika dia menjadi, sudah being, maka dia kembali lagi menjadi proses. Ulangi dari awal. Jadi terus-menerus hidup ini adalah proses. Dan itulah yang disebut dengan kreatif. Proses kreatif menjadi satuan aktual yang baru.
supaya kita bisa melihat 4 faktor tadi terjadi. Jadi pengalaman itu becoming atau sejarah mengandung proses how to, itulah entitas aktual. Lalu begitu dia menjadi atau becoming atau menjadi entitas atau being, ia kembali mengalami proses kreatif menjadi satuan aktual yang baru. Jadi yang lama itu mati atau sesuatu aktual telah mencapai kepenuhan, sudah menjadi being atau dia satisfaction dan berlalu, sehingga akan berlanjut pada proses kelahiran atau pembentukan kembali untuk segala sesuatu, termasuk pemahaman akan Allah, akan dunia, bergulir terus menjadi sebuah proses evaluasi. Baru dia katakan, to be actual is to be a process. Ini penting kalian catat dalam teologi proses. To be actual is to be a process. Menjadi sebuah yang aktual adalah menjadi sebuah proses. Nah, dalam sebuah proses itulah ini ada perkataan Whitehead, proses adalah concrescence, tumbuh bersama. Concrescence, tumbuh bersama. Artinya pertumbuhan bersama entitas-entitas dan peristiwa-peristiwa lain ke dalam kesatuan kompleks. Lalu pada akhirnya Whitehead mengatakan pengalaman melahirkan evolusi. Ini. Nah, lalu nanti dia urai tentang Allah. Nah, tentang Allah ini dan Yesus Kristus dan persekutuan dengan gereja, marilah kita diskusikan. Saya pikir saya sudah menghantar kita pada pemikiran apa itu teologi proses, sehingga diskusi kita nanti makin mendalam. Dalam ruang chat itu sudah ada beberapa pertanyaan. Ini dari Pendeta Sofian ya. Dia ingin menambah, supaya ditambah pencerahan kepadanya soal bagaimana memahami keselamatan dalam pemahaman Kristen, dimaknai sebagai kepastian di dalam Yesus Kristus apabila diperhadapkan dengan pemahaman teologi proses. Ini pertanyaan dari ruang chat. Silakan para penyaji atau para pembaca buku dari pemahaman saudara tentang teologi proses, bagaimana jawaban kalian tentang pertanyaan saudara Sofian ini? Nah, ini dikaitkannya dengan poin reinkarnasi Yesus ya. Silakan. Para penyaji. Saudara Baik, Pak. Iman, Supriyadi, Martin Nadia, dan Frans Lumbatobing. Silakan. Baik, Pak, saya akan memberikan sedikit pencerahan buat Pak Pendeta Sofian. Terima kasih atas pertanyaannya yang telah diberikan bagi kami. Saya rasa ini satu hal, pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk memperdalam lagi kajian kita tentang teologi proses. Pertanyaan Pak Pendeta Sofian yang pertama adalah bagaimana kita mengkaitkan tentang kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus jika diperhadapkan dengan teologi proses. Ini pemahaman saya ketika saya baca teologi proses ini tentang soal inkarnasi Yesus. Saya mau katakan bahwa pemahaman kita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan pemahaman teologi proses pasti berbeda, karena teologi proses memahami bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada reaksi, ada karya Allah yang lebih besar daripada manusia biasa. Nah, jadi seperti di awal tadi saya mengatakan bahwa Whitehead mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu tidak bisa dijadikan sebagai pencipta, tetapi bisa dijadikan sebagai penyelamat atau dengan kata sederhana perawat gitu,
merawat, melindungi, dan sebagainya. Jadi ketika kita kaitkan tentang keselamatan dalam pemahaman Kristen dan pemahaman teologi proses, tentu akan berbeda. Karena teologi proses memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah sebenarnya sama seperti manusia biasa, tetapi berbeda aktualisasi Allah atau karya Allah dalam diri Yesus dengan diri manusia. Jika diperhadapkan dengan reinkarnasi dan inkarnasi, ini sangat jelas. Kalau reinkarnasi itu adalah lahir kembali yang tidak bisa dia tentukan. Seperti yang dianut oleh saudara-saudara kita Hindu atau Buddha yang memiliki konsep ini. Konsep mereka bahwa jika perbuatan mereka baik selama hidup di dunia, maka mereka akan bereinkarnasi dalam bentuk makhluk hidup yang memang agak sedikit status sosialnya lebih tinggi gitu. Sedangkan inkarnasi adalah ini pilihan Allah untuk menjadi dalam diri Yesus Kristus, menjadi sama seperti manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi itu saja pemahaman yang boleh saya sampaikan atas pertanyaan Bang atau Pak Pendeta Sofian tentang keselamatan dan tentang reinkarnasi dan inkarnasi dalam Yesus Kristus. Yang mau saya tegaskan bahwa keselamatan dalam pemahaman iman Kristen saya secara pribadi, bahwa keselamatan itu ya dan pasti jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara teologi proses memang mengakui ada keilahian dalam diri Yesus, tapi mereka mengatakan bahwa diri Yesus itu sebenarnya sama dengan manusia biasa. Terima kasih Pak dosen. Oke, silakan ditambah yang lain. Baik Pak. Ya, terima kasih. Saya menambah sedikit tentang pertanyaan dari Bapak Pak Sufian. Jadi berbicara soal selamat, kita memang tadi sudah membuat dalam sajian ini. Yang pertama perlu kita pahami di sini bahwa berbicara soal teologi proses, bahwa Yesus itu sama dengan manusia. Di ini memang jadi kalau kita bicara soal iman Kristen, bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Jadi mungkin ada di Yohanes 14 salah tadi, bahwa disitulah bukti bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, dan karena inkarnasi itu terlihat dari bahwa itu sebagai Allah. Jadi dari penjelasan Saudara Adil tadi jelaskan banyaknya soal bagaimana keselamatan yang dipandang di teologi proses. Saya tambahkan kembali ada hal yang suatu perbedaan atau pemahaman tentang teologi proses ini. Memang segala sesuatunya itu memang proses, tetapi bagi Allah itu bukanlah suatu proses, tapi bagi pemahaman teologi proses sebagaimana kita selama ini ya, namun dalam teologi proses itu bahwa itu dilihat dari segi kemanusiaannya. Berarti kalau itu dari segi kemanusiaan, manusia biasa yang memiliki proses dan memiliki perjalanan yang sangat panjang, boleh dikatakan yang lalu proses. Tetapi bagi Allah tidak ada kata proses apa dalam dunia ini seperti dalam sejarah yang saya ulangi sekali lagi, Allah itu proses tidak ada seperti apa yang kita pahami atau seperti apa yang dipahami dulu proses. Jadi dari situ memang kelihatan bahwa
bukti keselamatan itu ada di dalam Allah, dan Allah itu memang sama dengan Yesus. Cuma pahaman proses tentang Yesus itu adalah sama dengan manusia. Tapi secara iman, menurut saya, secara iman, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, dan yang berdiam dalam dirinya menyatakan kebenaran dan keselamatan dunia. Ya, jadi mungkin dari sama kalau ada dari teman-teman. Oke, baik. Silakan kalau ada lagi yang menambah dari saudara Supriyadi atau Frans, silakan. Tidak ada lagi? Oke. Baik, Pak. Oh, silakan. Kalau ada yang mau tambah, silakan, Frans. Silakan mencoba menjawab, Pak. Dikatakan teologi proses adalah teologi mengenai keselamatan. Yesus berinkarnasi juga. Yesus adalah Allah yang sempurna, baru adalah manusia yang sempurna juga. Inkarnasinya tidak mengurangi kealahannya dan kemanusiaannya. Yesus telah membuktikan kemanusiaannya dalam realitas kehidupannya sebagaimana manusia hidup. Ia memiliki natur manusia, menjalani proses persiapan sebelum melaksanakan pelayanan dan menjadikan kehendak Bapanya, menjalani kehidupan sosial yang telah memberkati orang-orang yang ditemuinya, mempersiapkan para murid yang akan meneruskan pelayanan pemberitaan, dan klimaksnya adalah menjadi tebusan bagi orang yang melalui kematiannya di kayu salib. Dapat disimpulkan juga bahwa teologi proses bahwa misi utama inkarnasi Yesus adalah menjadi manusia untuk melaksanakan karya keselamatan yang telah menjadi kehendak Bapanya. Seperti itu, Pak. Mungkin kira-kira, Pak. Oke. Ada lagi yang mau nambah? Ya, saya menambah ya dari pertanyaan tadi supaya jelas bagi kita apa yang disampaikan oleh teologi proses tentang keselamatan, ya, Yesus sebagai juru selamat. Nah, teologi proses melihat bahwa Yesus itu benar-benar berada dalam koridor teologi proses. Jadi dia mengalami inkarnasi, itu kan jadi proses. Yesus menjadi juru selamat tidak tiba-tiba being, tidak tiba-tiba ada. Tapi dia become, menjadi. Dia ada entitas yang objek aktual, lalu ada entitas aktual yang everlasting. Ya, dia ada di situ, di proses itu. Dia sudah kekal, ya, sudah kekal di sorga, lalu dia menjadi manusia, inkarnasi. Lalu dia lahir di Bethlehem. Dia bertumbuh menjadi dewasa, dia bekerja, lalu mati lagi. Nah, itu kan proses. Tetapi ketika dia ada di bumi, Allah tetap di surga. Ketika dia mati di kayu salib, Allah tidak mati. Yang mati itu inkarnasinya. Jadi bukan Allahnya yang mati. Jadi dia tidak berpindah tempat. Kealahannya, kemuliaannya tetap di surga. Ini beda dengan Zeus. Zeus itu ketika dia berubah jadi kerbau, dia pindah dari Olympus. Dia tempatnya bukan di Olympus lagi. Tetapi Yesus ketika berinkarnasi menjadi manusia, Allah tetap di surga. Inkarnasinya yang di bumi, yang berproses untuk menyelamatkan manusia. Nah kan sering kita diserang oleh agama lain. Mengapa agama Kristen Tuhannya mati? Tuhan kita tidak mati. Nah kalau saya katakan begini ya sebentar. Nah misalnya, saya berbicara sekarang. Lalu kalian catat di sebuah kertas. Firman yang keluar dari saya menjelma menjadi kertas. Pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan misalnya tentang teologi proses,
kalian pindahkan menjadi kertas. Jadi pemikiran Ramli berada di kertas. Menjelma menjadi kertas. Pemikiran Ramli menjelma jadi kertas. Lalu apakah saya menjadi di kertas ini? Tidak. Yang di kertas ini adalah pemikiranku. Ketika Allah menjelma menjadi proses menyelamatkan manusia, apakah Allah menjadi di bumi ini? Dia enggak, tetap dia di sorga. Kalau Zeus tadi ketika dia menjelma menjadi kerbau, dia meninggalkan Olympus. Begitu. Lalu kemudian ketika kalian membakar pemikiran saya tadi di kertas ini, atau kalian robek-robek, apakah Ramli mati? Enggak. Ketika Yesus disalib di Golgota, penjelmaan Allah, inkarnasi Allah, mati di Golgota, apakah Allah mati? Tidak. Yang mati adalah penjelmaannya, firman-Nya. Bisa paham sampai di sini? Ini teologi keselamatan. Supaya kita bisa izin Pak, respon boleh Pak? Allah Kristen tidak pernah mati. Yang mati ialah penjelmaannya yang menjadi manusia. Maka Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Nah itu ya, jadi keselamatan itu bukan tiba-tiba jadi being, tapi dia becoming. Allah turun dari singgasananya, menjelma dalam manusia, itu yang disebut dengan inkarnasi. Allah menjadi manusia. Nah, dia melalui proses inkarnasi menjadi manusia, bukan being ya, langsung manusia. Ada prosesnya. Dia dilahirkan melalui apa? Melalui Maria, perawan Maria, dikandung selama 9 bulan. Tidak tiba-tiba lahir. 1 bulan langsung lahir. Enggak. Dia menjalani proses kemanusiaan. Maka dia humanitinya tinggi kan? Nah inilah kita lihat. Jadi perspektif proses selalu dipengaruhi oleh berpengaruh pada lingkungan. Nanti ada di sini diskusi lagi di bawah. Lalu bagaimana dengan Yesus sejarah? Nah mungkin saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah belajar tentang Yesus sejarah. Atau mungkin di awal-awal sudah pernah dulu diceritakan tentang Yesus sejarah. Nah ini jangan kita berpikir nanti Yesus itu langsung tiba-tiba ada. Besas. Seperti mitologi Yunani. Tiba-tiba berubah. Power Ranger berubah. Enggak. Yesus tidak pernah seperti Power Ranger. Tiba-tiba berubah jadi manusia. Enggak, ada proses. Ya, lalu datanglah firman Tuhan, malaikat Gabriel kepada Maria, lalu macam-macam kan? Tunangannya Yusuf mengalami galau, wah aku ceraikanlah ini. Itu proses. Jadi proses keselamatan itu menurut Whitehead itu keselamatan yang dalam agama Kristen itu adalah teologi proses. Nah itu. Oke, itu hanya tambahan dari saya. Tadi sudah ada yang angkat tangannya, yang mau bertanya. Silakan, ini saudara. Siapa tadi sudah dimatikan? Apanya tadi? Raise-nya. Siapa tadi yang raise angkat tangan itu? Ada tadi yang raise tadi? Tadi ada yang ngomong Pak. Saya. Mau respon penjelasan Bapak tadi, si Adi kayaknya Pak. Pendeta Adi mau respon penjelasan Pak dosen. Ya. Silakan Pak Pendeta Adi. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Silakan. Yang mau saya respon dari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang inkarnasi Yesus Pak. Agak menarik tadi itu penjelasan dari Bapak tadi sangat menantang begitu Pak. Tentang bahwa ketika Yesus berinkarnasi, kematiannya bukan berarti kematian Allah, karena Allah tetap ada di surganya begitu. Ya. Bagaimana ketika pemahaman tersebut diadu atau
di counter dengan pemahaman Marcion yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah, sehingga kematian Yesus bukan berarti kematian Allah, begitu Pak. Jadi takutnya nanti kita terjebak di sana, Pak. Supaya tidak terjebak di sana, bagaimana Pak untuk memahami pemahaman teologi proses ini dalam hal inkarnasi Yesus? Begitu Pak, saya mau mencoba minta diperdalam. Terima kasih Pak. Marcion akhirnya kan dicap oleh konsili bid'ah, dan dia diusir ya karena pemikirannya tentang ketuhanan dan kemanusiaan Yesus tidak Kristen. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Padahal Yesus berinkarnasi menjadi manusia bukan menjadi rendah. Itu setara. Allah diri Allah itulah yang menjelma menjadi manusia. Berarti bukan merendahkan derajat Allah. Lalu ketika Yesus mati, maka bukan Allah yang mati. Kalau itu dalam pemikiran itu betul, ya. Artinya yang mati di Golgota itu bukanlah Allah. Yang mati di Golgota itu ialah jelmaan Allah. Firman Allah. Firman Allah kan bagi kita hidup. Menjadi daging. Itulah di dalam diri Yesus. Lalu ketika dia mati di Golgota, yang mati itu firman-Nya, penjelmaannya. Jadi bukan Allah. Saya sudah gambarkan tadi, kalau saya berfirman sekarang menjelma dalam kertas, lalu kalian sobek kertas ini, apakah saya mati? Enggak. Atau nanti video ini saya kirimkan kepada kalian, menjelma pemikiran saya dalam video ini, lalu kalian buang video ini buat pabrik. Apakah saya mati? Enggak mati. Pikiran saya ini yang mati, yang kalian robek itu, yang ini. Tapi saya enggak mati. Allah tidak pernah mati. Jadi kita Allah Kristen itu tidak pernah mati. Yang mati adalah penjelmaannya dalam manusia Yesus. Begitu ya. Jadi Marcion itu kita tolak, pemikirannya tidak diterima oleh Kristen karena dia tidak menerima Yesus sebagai yang ilahi, yang setara, sama dengan Allah. Dia hanya menggambarkan Yesus itu di bawah Allah. Padahal itu bukan benar ajaran Kristen seperti itu. Baik, ini Jandri. Silakan Jandri, sudah angkat tangan. Ya, terima kasih Pak. Sangat menarik tadi dengan judul kita teologi proses ini Pak. Tapi memang saya terlebih dahulu untuk memperdalam apa yang Bapak sampaikan tadi sebelum masuk kepada penyaji tadi Pak, tentang paparan penyaji ini untuk mendiskusikan tentang sajian ini. Nah, yang menarik saya lihat ketika memang dalam pendapat yang Bapak sampaikan tadi bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi Yesus Kristus atau menjelma menjadi manusia, maka ketika Yesus mati, yang mati itu bukan Allah, melainkan itu adalah tadi jelmaannya yang mati. Tapi ini agak unik Pak dengan pemahaman ketika kita mengatakan bahwa Allah kita itu yang Trinitas itu adalah 3 oknum, 1 hakikat. Nah, di sini agak saya bingungkan Pak. Nanti saya mohon penjelasan Bapak untuk lebih detail tentang hal itu, supaya nanti kami tidak keliru dalam menjelaskan Trinitas dan pemahaman tentang teologi proses ini dalam keallahan itu sendiri. Karena tadi saya melihat kalau Yesus mati, kalau hanya jelmaan yang mati, berarti seolah-olah Allah itu hanya menumpang di dalam tubuh yang bernama Yesus begitu. Nanti seolah-olah itu jadi Trinitas kita, seolah-olah Trinitas itu hanya mengatakan nanti bahwa Allah hanya mempunyai tiga wajah di tengah-tengah kenyataan kehidupan manusia, yaitu dalam rupa Roh Kudus, dalam rupa Yesus Kristus, dalam rupa Bapa, tetapi dia adalah satunya, jadi seolah-olah nanti jadi satu oknum. Padahal yang kita pahami 3 oknum 1 hakikat begitu. Supaya nanti kami clear dengan ini Pak, supaya kami juga nggak keliru menjelaskan ini nanti di jemaat gitu. Nah, nanti saya mohon Pak untuk penjelasan hal yang lebih lanjut tentang itu. Nah, untuk penyaji, untuk pemapar dalam laporan bacaan ini, saya melihat
ada sesuatu yang unik dalam teologi proses ini, yang memandang bahwa Allah itu seolah-olah alam itu adalah bagian daripada yang menjadi Allah itu sendiri. Atau yang dikatakan dengan yang saya baca tadi, ada yang pendapat yang mengatakan bahwa teologi proses ini hampir sepaham dengan panteisme, bahwa Allah akan menjadi bahwa alam itu adalah bagi Allah itu sendiri begitu. Jadi mohon ini penjelasan daripada penyaji nanti supaya enggak supaya kita bisa terang benderang dalam memahami ini, apakah memang teologi proses ini sepaham atau seide dengan masalah panteisme tadi, sehingga kesatuan Allah, alam, dan manusia itu dipahami sebagai bagian daripada panteisme. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Silakan para penyaji menjawab atau merespon apa yang disampaikan oleh Jandri tadi. Ya, baik Pak dosen, terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Jandri yang sudah semakin memperdalam lagi kajian tulisan ini, bacaan ini. Memang ketika kita membaca pasti beda-beda pemahaman kita dalam satu teks. Yang saya pahami, statement dalam buku Jans Aritonang ini yang mengatakan bahwa teologi natur itu lebih ramah lingkungan atau teologi alam gitu, sehingga sampai pada konsep bahwa ada panteismenya gitu, yang mereka menganggap bahwa alam itu merupakan Allah bagi mereka. Sebenarnya ini udah pemahaman kuno, agama kuno, bahwa sering kita menganggap bahwa contohnya kayu besar itu menjadi Allah kita dan sebagainya. Jadi tadi ada analogi yang disampaikan salah satu tokoh dalam tulisan ini, yaitu Whitehead tadi, Whitehead, yang mengatakan bahwa mereka mau mengaktualisasikan, mau menyamakan antara otak dan tubuh. Jadi tidak ada keterpisahan antara Allah dengan alam. Gitu. Ada sebuah penyatuan walaupun lewat proses. Seperti yang dijelaskan Pak dosen tadi bahwa penyataan Allah itu ya dalam teologi proses itu mereka selalu melihat prosesnya, tidak tiba-tiba ada gitu, atau kalau istilah kerennya klik bug gitu langsung ada gitu. Jadi atau simsalabim gitu langsung ada, tidak, tapi pada prosesnya, sehingga tadi kalau kita melihat bahwa Whitehead ini dia mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya menurut dia lebih cocok dikatakan sebagai pemelihara atau penyelamat daripada ketimbang pencipta gitu. Jadi itu yang dikatakan dalam buku ini. Jadi pemahaman saya bahwa sebenarnya teologi proses ini mau mengatakan bahwa antara Allah dan alam itu tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Alam itu adalah proses kita mengenal Allah itu sendiri. Karena alam itu adalah bagian dari penyataan, penciptaan daripada Allah. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin teman-teman yang lain bisa jelaskan. Terima kasih Pak dosen dan Pak Jandri Simanjuta. Oke, silakan ditambah yang lain. Ya. Silakan. Terima kasih. Suaranya mungkin jaringan tidak lancar. Jadi memang masih kebetulan jaringan saya tadi terputus, jadi saya kurang. Atau yang lain dulu, yang lain selain si Martin. Coba bagaimana si Frans, Supriyadi, silakan.
supaya apa nih dia lelet itu. Silakan Supriyadi atau Frans. Pak, pertanyaan dari Bang Jandri tolong diulangi Pak. Tadi juga di sini. Jandri, silakan ulangi pertanyaannya dulu. Iya Pak. Dalam teologi proses ini kan ada pemahaman bahwa hampir diseimbangkan antara proses yang dialami oleh Allah itu hampir diseimbangkan dengan pemahaman panteisme, di mana dalam panteisme sebenarnya yaitu bahwa alam itu adalah Allah itu sendiri. Makanya orang-orang panteisme itu mencari Allah di dalam alam. Itu makanya mereka mau melakukan bertapa kadang untuk mencari Allah itu sendiri melalui alam itu sendiri. Nah, ternyata bagaimana kita memahami ini, kebenaran dalam teologi proses ini, bagaimana kita memahaminya dengan memperhadapkannya dengan panteisme tersebut. Apakah memang dia setara pemahamannya dengan panteisme, atau memang ada sesuatu yang mau disampaikan dengan metode panteisme tersebut terhadap dunia yang dihadapi oleh manusia pada zaman sekarang ini. Terima kasih untuk Saudara Frans. Ya, silakan. Ya, mungkin jaringan ya. Ya, saya akan coba menolong ya bagaimana kelompok memahami soal panteisme. Memang dalam buku ini yang dibahas oleh Whitefield itu bukan panteisme, tetapi yang dibahasnya ialah teisme ya. Bagaimana dia melihat teologi proses itu dalam pemahaman teisme, bukan panteisme. Tapi tidak apa-apa, pertanyaan itu kita akan bahas. Coba kita lihat ini ya, yang dia sebutkan. Whitefield dan para pengikutnya berusaha mengembangkan teisme yang sebangun dengan sains biologi Darwinian dan fisika Einsteinian. Dari situ menghasilkan konsep metafisika. Lalu pemikiran Whitefield dimulai dari keyakinan bahwa waktu dan proses membentuk semua realitas. Nah, itu yang dibahas oleh dalam teologi teologi proses ini. Lalu apa itu sebenarnya teisme dan panteisme? Kalau teisme itu kan bicara soal hubungan antara Allah dan dunia. Ya, itu. Jadi Allah adalah pribadi yang terpisah dan eksklusif dari dunia. Allah dipandang sebagai entitas yang memerintah dari dunia luar, sementara dunia dipandang sebagai ciptaannya yang terpisah dan tergantung pada Allah. Sehingga para penganut teisme percaya bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki sifat-sifat seperti kebijaksanaan, kekuatan, kasih, dan sebagainya. Nah, itu teisme. Sementara panteisme adalah percaya bahwa Allah hadir di dalam semua yang ada dalam dunia. Allah hadir dalam semua yang ada dalam dunia. Nah, para penganut panteisme ini percaya bahwa Allah adalah suatu kekuatan atau energi yang menyatu dengan alam dan semua yang ada di dalamnya. Bahwa dunia ini sendiri dapat dilihat sebagai manifestasi dari wujudnya. Nah, itu. Nah, dalam teologi proses yang kita lihat adalah tadi teisme, bukan panteisme. Kalau panteisme itu berarti sudah being dia. Dia sudah ada dalam dunia ini. Kuasa itu sudah ada dalam dunia ini. Dalam kayu yang tinggi, dalam batu yang besar, atau dari gua, di situ ada Allah. Nah, itu sudah being, tidak proses. Jadi seperti jatuh pada mitologi. Nah, padahal yang terjadi dalam teologi proses ialah Allah yang maha di dunia sana, di transenden, menjadi Immanuel. Jadi Immanuel itu adalah proses.
Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Nah itu. Nah jadi pertanyaan pertama tadi dari saudara Lucius itu, saudara siapa tadi? Jandria Simanjuntak, ini penting karena kadang-kadang memang banyak juga kita para pendeta tidak paham di situ. Soal tadi pertanyaan yang saya katakan, kalau Allah tidak mati, lalu bagaimana pembuktiannya? Kita mungkin sulit menjawab gitu ya. Nah, saya ambilkan contoh begini. Nah, memang kita mungkin dalam pemahaman dan pengajaran CD kita pun nanti terkadang bisa jadi terpola seperti itu. Nah, contoh begini ya, saya gambarkan dulu. Misalnya, sebentar. Kita buat dulu apa? Ruang. Di sini Allah. Ya, wah. Ini jelas. Sebentar ya. Ya, ini di sini ada, kita buat Allah. Kemudian di bawahnya, di sini ada Yesus. Wah, ini tidak bagus gambarnya. Coba saya ganti dulu. Sebentar ya. Nah, di sini ada, wah, gambarnya tidak bagus. Sebentar, ini harus terang ya. Nah, di sini Allah, kemudian di sini Yesus. Katakanlah ini gambarnya nanti bagus ya, ini karena saya tidak menulis dengan pulpen. Di sini ada Roh Kudus, di sini Allah. Di sini Yesus. Di sini Roh. Nah, kemudian kita berkata, ini kan ajaran Tritunggal ya, yang mungkin yang kita pahami ya. Nah, ada pemahaman orang seperti telur. Dalam menjelaskan Tritunggal ya, ada orang memahami seperti telur. Telur, kuning telur, kulit telur. Kuning telur bukanlah kulit telur. Kulit telur bukanlah telur. Bukanlah putih telur. Tetapi semua itu telur. Nah, katakanlah itu. Ini disebut dengan yang ketiga ini, disebutlah. Ini saya katakan tadi bukan Allah. Ini Bapa. Ini adalah Bapa. Bapa, Anak, Yesus ya, Roh Kudus. Tapi ketiga ini adalah disebut dengan Allah. Allah Tritunggal. Nah, tapi ada orang mengajar seperti ini, bahwa sama seperti tadi telur, kuning telur bukanlah kulit telur, kulit telur bukanlah putih telur bukanlah kuning telur, tapi ketiganya adalah telur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Bapa ini bukan Anak, Yesus bukan Roh, Roh juga bukan Bapa. Tetapi ketiganya adalah Allah. Ini penjelasan kita soal Tritunggal. Dan ini bahaya. Kalau Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapa, tetapi Allah Tritunggal, maka ini adalah pribadi yang tidak sehakikat. Padahal kita mengakui Allah Tritunggal itu adalah sehakikat, tetapi tiga pribadi. Jadi Allah ini pribadinya sebagai Bapa,
dia mencipta, pribadinya sebagai anak Yesus, dia penebus, pribadinya sebagai roh, dia sebagai pendamping yang menyertai hingga akhir zaman. Tetapi ketiganya ini adalah Allah. Tidak bisa dipisah. Lalu Bapa adalah anak. Jadi bukan Bapa, bukan anak. Jadi ini adalah satu. Yesus adalah roh. Ya, satu. Roh Kudus adalah Bapa. Iya, satu. Di dalam apa? Kealahan. Jadi tidak terpisah. Makanya ada orang sekarang menganggap roh itu bukan dari Yesus Kristus. Ini bukan dari sini, bukan dari Yesus Kristus roh itu. Tapi hanya dari Bapa. Itu Filikwe. Pada zaman abad kedua itu sudah dibahas ini, Filikwe ini. Ini bukan dari Kristus, tapi hanya dari Bapa. Maka lahirlah nanti Roh Kudus ini menyatu dengan Bapa. Sehingga lahirlah dua tarianisme. Sekarang itu Erastus Sakdono yang memahami itu. Karena menurut dia tidak pernah Roh Kudus itu sebagai pribadi. Mana? Yesus sebagai manusia pribadi kelihatan. Roh tidak pernah. Berarti dia menyatu dengan Bapa. Berarti roh itu tidak kelihatan, tidak pribadi. Maka yang ada sekarang adalah dua, Bapa dan Anak. Berarti hanya duitanya, bukan Trinitas. Ini bahaya. Makanya Bapa dan Yesus adalah satu, Bapa dan Roh adalah satu, Yesus dan Roh Kudus adalah satu, Roh dan Bapa adalah satu. Sama seperti yang saya jelaskan ya, ini tubuh kita. Saya ini adalah manusia pribadi. Lalu tadi saya katakan, ketika saya berbicara kepada kalian, lalu terjemahlah pembicaraan saya itu dalam buku, atau dalam video yang direkam, atau mungkin dalam pita kaset, terjemah di sana. Berarti saya tetap satu. Walau saya sudah terjemah dalam tulisan, menjadi kata-kata firman, dalam buku, dalam mungkin video, dalam kaset. Tapi apakah saya menjadi makin bertambah ketika kaset itu digandakan, video itu digandakan, buku itu dicetak banyak? Apakah saya Ramli ini menjadi banyak? Tidak. Tetap satu. Lalu pikiran saya yang saya tuangkan itu, apakah itu pikiran saya? Ya, saya menyatu dengan pikiran itu. Lalu ketika kalian membakar semua tulisan saya, penjelmaan saya dalam tulisan tadi, apakah saya mati? Tidak. Tidak mati. Lalu tadi pertanyaannya, apakah dalam diri Yesus itu jadi bohong-bohongan dong? Allah tidak benar-benar hadir di situ. Jadi manusia biasa. Nah itulah tadi marsionisme. Maka lahirlah pengakuan kita, Yesus itu manusia 100%, penjelmaan Allah 100%, tetapi di dalam dirinya ada Allah 100%. Maka dia menyatu dalam anak. Tidak bisa dipisah, tidak menjadi direndahkan, tapi menyatu. Pribadinya menyatu. Tapi hakikatnya Allah. Saya menyatu dengan tulisan saya, ya menyatu, pikiranku kok pasti menyatu. Nah, itu pemahaman. Jadi nanti ada pemahaman bahwa Allah bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Allah. Itu pemahaman yang salah. Nah, jadi memang saya katakan pengajaran tentang Roh Trinitatis ini sangatlah misteri dan unik. Sampai kapanpun kita agak susah menjelaskan dan menerima misteri penjelasan Trinitatis. Karena apa? Kalau kita sudah bisa menjelaskan Allah sempurna, kita sudah Allah. Itu. Jadi kita tidak bisa masuk dalam pemikiran Allah secara sempurna. Tapi sebagai manusia terbatas, kita diberi ruang menjelaskan. Nah itu, tapi jangan salah menjelaskan. Jadi demikian dari pertanyaan Jandria, jadi jangan salah dipahami pemahaman saya tadi. Penjelmaannya yang mati, Allahnya yang tidak mati. Karena itu manusia 100%. Sebagai manusia 100%, terbuktilah dia mati. Supaya jangan nanti seperti agama lain, dia tidak mati, dia digantikan katanya kan. Karena dia Allah, digantikan.
Tidak ada pernah dalam pemahaman agama Kristen Yesus digantikan oleh orang lain. Dia manusia penjelmaan Allah yang mati 100% di Golgota. Nah itu, tapi dalam penyelamatannya itulah tadi ada proses sebagai manusia, inkarnasi Allah. Demikian, karena waktu kita sudah habis, saya yakin Lucius juga sudah mempunyai pertanyaan ini sama siapa tadi yang sudah angkat tangan, akhirnya turun tangan. Tidak apa-apa lah. Masih banyak waktu kita yang lain untuk bertanya. Dan minggu depan saya hanya ingatkan ada pembahasan yang terakhir soal ini teologi religionum. Ini sama juga pentingnya ini, yang nanti saudara-saudara mengambil mata kuliah religionum atau ilmu agama, ini penting juga untuk dibahas. Kiranya nanti ini semakin tidak bahagia. Kemudian yang kedua, nanti tanggal 17 April, ini minggu depan kita libur ya. Wah, 3 sampai 10 April kita berarti ini sekarang kita kan pada posisi tanggal 27 sekarang ya. Begini, teologi proses ini kita bahas pada tanggal 27 sekarang. Berarti setelah libur Paskah baru kita bahas teologi religionum ini. Setelah libur Paskah. Artinya kita akan mengubah jadwal ini, tanggal ini dalam silabus kita. Ini nanti akan kita masuk dalam setelah tanggal 10. Kalau 10 saya lihat dulu jadwal. Boleh. Tanggal 10. April, 10 April. Berarti tanggal 10 April itu kita masuk ya. Di sini nanti tanggal 10 April. Apa tidak pasca tuntunan itu, Pak? Apakah kita bisa masuk tanggal 10 April kira-kira? Kami kalau di BNKP Pak ada pasca kedua Pak. Kami di BKPS pasca tuntunan. Oh iya. Oke, berarti kita libur ya. Berarti kita masuk tanggal 17 April. Nanti ini tanggal 17. Jadi kita rubahlah itu di tanggal 17. Ya, ini kita rubah tanggal 17. Jadi ini kita coret ya, tanggal 17 nanti ini. Kita akan membahas teologi religionum tanggal 17. Nah, itu ya. Baru setelah itulah nanti baru kita masuk pada kelompok pembahasan kelompok teologi estetika. Berarti tanggal 18. Sesuai aturan kita nanti 1 minggu sebelum hari H, berarti tanggal 17 April sudah dikirimkan nanti materi untuk tanggal 24 April libur apa ya? Libur apa namanya ini? Idul Fitri. Wah, ini banyak libur kita ini. Wow, ini banyak sekali libur kita rupanya. Tapi kita tidak apa-apa lah, nanti kita masuk tanggal 17 April ya. Kita jumpa 17 April yang akan datang. Karena setelah izin, ini Pak, libur saran izin Pak, kalau bisa saya kasih saran, lebih pagi kita masuk Pak supaya bisa 2 sajian sekali masuk nantinya. Lebih pagi sudah jam 8 paginya ini. Apakah bisa jam 7? Jam 7. Online aja Pak. Maksudnya biar teman-teman yang semuanya online di rumah, jadi mungkin kita bisa mulai jam 7 atau setengah 8 biar yang libur itu kita nggak ketinggalan Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, kalau kalian setuju seperti itu, saya pikir kalau misalnya dari tanggal 10 itu kita ibadah, kita alihkan aja ke malam. Kalau ibadahnya pagi. Itu lebih memungkinkan. Supaya tetap terjadi dia tanggal 10.
Baru tanggal 17 nanti sudah masuk pembahasan materi kelompok 1 ini. Kalau kita setuju. Tapi kalau tidak, ya nggak mungkin nanti kan kalau jam 7 kita mulai. Saya ragu soal pembangunan jalan yang di kampus ini sekarang, pembangunan air pam itu, macetnya luar biasa, gitu. Jadi tidak bisa kita kejar sampai jam 7 di kampus ya. Apalagi saya harus antar anak lagi ke sekolah, lalu kejar ke kampus ini. Saya ragu nanti bisa lolos dari sekolah anak ke kampus ini tepat waktu gitu. Ini kendalanya. Atau nanti kita carilah solusi setelah April ya, karena sudah April nanti kan sudah selesai Idul Fitri, pasti ada waktu yang akan bisa kita bahas. Berarti kita 17 lah ya, selamat libur Paskah lah. Di situ nanti kita bicarakan selanjutnya. Kalau ada perkembangan nanti dari diskusi kalian bersama, boleh disampaikan di grup. Kalau kalian punya grup satu angkatan di WAG, silakan kalian diskusikan soal pertemuan kita. Kalau ada perkembangan disampaikan nanti di grup supaya saya follow up. Begitu ya? Baik Pak. Oke, baiklah. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur boleh menyelesaikan pembahasan teologi proses hari ini, sehingga kami semakin ditambah wawasan kami mengenai teologi ini. Dan ini akan kami gunakan dalam pengembangan wawasan teologi kami di tengah-tengah jemaat. Berkati kami dalam rangka liburan Paskah, dan kami jumpa 17 April yang akan datang. Berkati seluruh pelayanan kami, seluruh keluarga kami, dan seluruh jemaat Tuhan. Demi Kristus Yesus kami memohon dan berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, selamat pagi bagi kita semua ya. Jehovah. Terima kasih Pak dosen. Pagi Pak. Saya tutup ya. Ya Pak.